Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Sabta Purtala. Saya dari kelas KPIC dengan NIM 222050195. Mata kuliah Perencanaan Komunikasi, dosen pengampu Ibu Pipi Hasmawati. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan komunikasi. Jadi teman-teman sekalian, perencanaan komunikasi itu adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks seperti pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi. Nah, di dalam perencanaan komunikasi ini dilatar belakangi karena 3 hal. Yang pertama itu pencitraan, yang kedua itu ada corporate social responsive, yang ketiga itu ada infrastruktur human. Di sini kita bahas pertama pencitraan. Tentunya ketika suatu perusahaan ingin dipandang oleh publik dengan yang baik, dengan pandangan yang positif, maka itu diperlukan perencanaan komunikasi yang baik sehingga itu nantinya bisa terhindar dari konflik dan perusahaan kita dipandang yang baik. Itulah yang namanya dengan pencitraan. Kemudian yang kedua itu corporate social responsive. Ini adalah tanggung jawab akan respon publik terhadap perusahaan kita. Nah, tentunya dalam memberikan tanggung jawab ini kita harus mempunyai data. Supaya apa? Supaya menghindari konflik yang terjadi. Misalkan teman-teman sekalian, contoh di suatu rumah sakit dinilai oleh publik itu buruk dari segi fasilitas WC-nya. Karena pada saat itu sedang mengalami pembangunan atau pembaruan. Nah, tentunya di sini corporate social responsive ini bekerja untuk meyakinkan publik bahwasanya pada saat itu sedang perbaikan WC, dan untuk tahap sekarang WC-nya telah mengalami perbaikan dan layak digunakan. Tentunya hal ini disampaikan kepada publik, harus menyampaikan data sehingga publik percaya dan pada akhirnya citra dari rumah sakit tersebut itu baik, sehingga konflik yang awal yang dianggap rumah sakit itu jelek dari segi WC-nya itu tidak lagi. Kemudian ada infrastruktur human. Infrastruktur human ini adalah orang-orang yang terdapat dalam organisasi, orang-orang yang terdapat dalam perusahaan seperti karyawan ataupun yang lainnya. Ya, tugasnya itu tadi untuk menyampaikan data ke orang untuk membuat citra yang positif. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kenapa sih perencanaan komunikasi ini penting dan sangat diperlukan sekali di dalam sebuah perusahaan, di dalam sebuah organisasi, ataupun di dalam sebuah negara? Karena dengan adanya perencanaan komunikasi ini sebagai fondasi untuk menyukseskan, untuk menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dari suatu program yang kita jalani. Kemudian juga teman-teman sekalian, adapun sejarah dari perencanaan komunikasi. Yang pertama ada informasi flow. Informasi flow itu adalah ketidakseimbangan informasi. Kenapa sih bisa ketidakseimbangan informasi? Karena banyaknya aliran komunikasi yang tidak punya arah, yang tidak punya data dalam berbicara, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan informasi. Kemudian ketidakseimbangan informasi ini disebabkan karena 3 hal. Yang pertama itu ada birokrasi, yang kedua ada leadership, yang ketiga ada publik. Jadi birokrasi itu apa? Sistem, dimana sistemnya itu ribet. Sebagai contoh, kemarin kita sedang menghadapi pemilu, dimana kemarin itu pemilunya dalam keadaan pemilu serentak, dimana pemilihan DPR, pemilihan DPD, presiden, ini kan mengartikan ribet, dimana masyarakat publik itu tidak tahu dari visi misi masing-masing DPR, visi misi masing-masing dari DPD dan presiden, sehingga masyarakat ini kebingungan dan memilih asal-asalan. Nah, inilah yang dikatakan dengan sistem yang ribet atau birokrasi yang ribet. Kemudian juga ada leadership. Nah, kenapa leadership ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi? Karena ketika leadership ini tidak konsisten, tentunya kita garis bawahi
leadership yang tidak konsisten ya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan informasi. Ketika leadership itu tidak konsisten dalam berbicara, tentunya akan menimbulkan kebingungan. Misalkan nih ada suatu program dari katakanlah pemimpin, dan suatu saat pemimpin tersebut mengubah programnya. Tentunya kan ini ketidakkonsistenan dalam berbicara oleh pemimpin yang pada akhirnya menyebabkan publik itu kebingungan. Kemudian yang terakhir adalah publik. Publik ini adalah kita, layaknya masyarakat, ya tentunya dengan banyaknya sistem yang ribet tadi, dengan adanya leadership yang tidak konsisten dalam berbicara, tiba-tiba suatu saat bisa berubah, tidak menetap ataupun dinamis, itu menyebabkan publik menjadi bingung karena banyaknya informasi yang masuk. Kemudian teman-teman sekalian, ketidakseimbangan informasi ini menjadi besar karena beberapa hal. Yang pertama itu ada isu kontroversi, yaitu isu perdebatan yang disebabkan karena banyaknya rakyat mengeluh, banyaknya rakyat yang menentang. Kemudian juga ada yang namanya stereotip, yaitu adalah opini negatif karena diekspos oleh media tertentu kepada objek tertentu. Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan informasi ini, itu ada yang namanya the police communication, atau salah satu bagian yang bekerja untuk mengekat atau memotong informasi-informasi yang dinilai membawa opini negatif kepada publik. Nah, kemudian di dalam perencanaan komunikasi ini terdapat beberapa kebijakan secara implisit dan secara eksplisit. Kebijakan secara implisit itu kebijakan yang dibuat dengan cara melihat budaya atau perangai dari bawahnya. Misalkan di suatu perusahaan membuat kebijakan karena masyarakat Indonesia ini sering menunda waktu, sering mengulur waktu, apalagi waktu pagi, dan juga biasanya macet, maka suatu perusahaan membuat kebijakan membuat jadwal operasional ataupun masuk kerja itu dimulai dari jam 8. Nah, kemudian kebijakan secara eksplisit, yaitu kebijakan yang didasari undang-undang ataupun hukum. Nah, misalkan di suatu perusahaan memberikan upah ataupun gaji kepada karyawannya ketika telah melaksanakan kewajibannya, dan juga memberikan waktu kerja selama 8 jam sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang, dan juga memberikan izin waktu cuti misalkan berkaitan tentang kesehatan, kabar duka ataupun persalinan. Kemudian adapun tujuan dari kebijakan komunikasi. Yang pertama itu agar perencanaan komunikasi ini tersusun terencana dan sistematis. Yang kedua, agar informasi perencanaan dapat dikemas dan diolah dan disebarkan secara relevan sehingga menarik perhatian komunikan. Dan yang ketiga itu membantu penyebaran informasi kepada masyarakat melalui partisan atau melalui orang-orang yang terdapat dalam suatu perusahaan. Nah, yang membuat kebijakan komunikasi ini tentunya yang memimpin paling tinggi. Kalau dalam suatu perusahaan itu bisa dikatakan dengan top manager. Kemudian itu planning komunikasi ini teman-teman sekalian itu dibuat oleh top manager ataupun orang yang memimpin paling tinggi di suatu perusahaan, di organisasi ataupun di suatu negara. Itu kemudian manajer membuat rencana intuitif bagaimana kebijakan yang dibuat itu dapat diterima oleh karyawannya dengan baik dengan cara melihat implisit dan eksplisit. Kemudian ketika rencana intuitif ini telah dibuat, maka akan hadirlah program-program yang akan dibuat. Tujuannya program dibuat ini agar bisa berdampak jangka panjang sehingga produk kita itu bisa tetap diminati dan tetap digemari oleh masyarakat. Kemudian itu strategi perencanaan komunikasi tadi. Ketika program sudah dapat, maka itu ada yang namanya operasional perencanaan komunikasi. Ini dikerjakan oleh instruktur human ataupun orang-orang yang terdapat dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Nah, operasional perencanaan komunikasi itu rencana atau bentuk tindakan aktivitas yang harus dilakukan terhadap strategi jangka panjang tadi. Yang pertama, instruktur komunikasi, yaitu melihat
bagaimana atau cara menyampaikan program dari strategi perencanaan komunikasi tadi agar bisa sampai ke masyarakat dan diketahui dengan baik. Nah, caranya itu menggunakan media. Medianya itu bisa konvensional tanpa pengaruh HTI ataupun modern ataupun new media yang menggunakan HTI, dan juga menggunakan alat komunikasi seperti laptop ataupun HP dalam menyampaikan informasi tersebut. Kemudian dalam operasional perencanaan komunikasi ini juga membentuk divisi-divisi sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing, sehingga program yang dibuat itu bisa terstruktur dan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada pun teori pendekatan perencanaan komunikasi. Yang pertama ada teori pembangunan. Teori pembangunan ini digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang diinginkan dalam pembangunan. Dalam konteks ini, komunikasi dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuan komunikasi dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan akses terhadap informasi bagi masyarakat. Yang kedua adalah teori sosiologi. Teori sosiologi ini digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosial kultural dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan dinamika sosial dalam masyarakat. Perencanaan komunikasi dapat merancang strategi komunikasi yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai yang berlaku. Jadi kita melihat dulu bagaimana keadaan sosial dan budaya dari suatu masyarakat. Kemudian ada teori komunikasi. Teori komunikasi ini memberikan landasan bagi perumusan strategi komunikasi. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diproses oleh audiens, serta teknik-teknik komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, teori organisasi. Teori organisasi ini digunakan untuk memahami bentuk kelembagaan yang terlibat dalam pembangunan dan komunikasi. Nah, dalam teori komunikasi ini terdapat 3. Yang pertama, vertikal, horizontal, dan diagonal. Itu adalah bentuk komunikasi dalam teori komunikasi organisasi. Yang terakhir, dalam perencanaan komunikasi ini juga terdapat evaluasi sebagai bentuk revisi ataupun perbaikan ketika dalam kegiatan perencanaan komunikasi ini terdapat kesalahan, sehingga nantinya hasilnya bisa maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.